jelek. Tapi kalau cerdik itu positif. Saya belajar di kamus bahasa Indonesia, kenapa disebut ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Saya temukan ada beberapa alasan kenapa dicontohkan dalam Alkitab ular itu cerdik. Yang pertama, dia berjalan kemanapun, dia tidak pernah bersuara. Betul kan? Betul kan? Kalau yang ini baru punya uang 10 juta, udah bersuara kita, tapi nggak yang dulu. Taruh emas besar di sini, emas besar di sini. Itu kan sama dengan bersuara. Itu harus kita banyak peluang untuk saya kasih dulu lah. Nanti saya makan di sini lah. Kita kan beli alat khusus. Siapa yang mau berkorban, taruh emasnya di sini. Lama-lama nggak ada yang kasih. Jadi bagus jangan. Usah diberikan. Buatlah hidupmu seolah-olah nggak punya uang. Tapi ketika ada tantangan untuk berkorban, itu. Nah, ular itu kemanapun dia tidak membuka mulut dan dia tidak merusak di sekelilingnya. Coba kalau ada dahan tebu, ular itu lewat tebu itu dahannya nggak akan berubah. Dia akan bisa menahan keseimbangan. Itu satu. Yang kedua, kecerdikan dari ular. Ketika ular menemukan atau merasa ada binatang di kejauhan, dia alat penciumannya ada satu reptil ini, ada satu alat di dalam penciuman yang bisa membedakan ini makanan atau lawan. Dari jauh dia bisa tahu, oh ini kalau kodok, apalagi kodoknya kecil, oh ini makanan. Tapi kalau dari jauh dia rasa, oh ini ada elang, ya, mau datang, dia tahu. Atau ini adalah binatang yang lain yang lebih besar, dia tahu. Dia akan cari aman, dia sembunyi di belakang dua batu. Banyak sekali saya baca, tapi gak usah saya ulas semua. Ini sebenarnya disebut ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Lalu apa digandingkan dengan merpati? Jadi kita melayani ini harus seperti ular yang cerdik, tapi harus ada kekulusan. Melayani jadilah orang yang tulus. Friend, coba kiri kanan, friend. Melayani dalam ketulusan. Kalau orang melayani tidak tulus, bisa kita bedakan. Saya rindu kita di tempat ini semua mengambil sikap, mengambil hidup melayani dengan tulus. Karena Tuhan bilang kamu tulus seperti domba dan kesedihan, tetapi hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita tulus, jemaat itu pun akan jadi jemaat yang tulus, tidak jemaat yang neko-neko. Nah, untuk saya lihat di sini wajah yang hadir hari ini semuanya jemaat yang tulus. Tapi di tempat lain susah. Kayaknya ada ketidakjulusan. Bilang dulu kiri kanan, friend kayaknya aku kenal orang. Terus Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Karena Tuhan bilang semua bangsa, bukan satu bangsa atau bukan satu suku. Jadi di gereja kita ini harus semua suku. Harus semua suku di tempat ini berjalan tanah. Saya sangat menghargai semua suku-suku. Semua suku boleh bekerja di tempat ini. Dan tidak boleh saya hanya gembala mengambil alih semua. Tidak boleh pemain tunggal. Pemain tunggal itu hanya di tukang pangkas loh. Tukang pangkas saja yang pemain tunggal. Silakan coba di mana? Nggak ada pertandingan itu yang main sendiri.
minimal ada mentor, minimal ada pelatih. Kalau cuma pangkas jadi pas sendiri. Nah, di gereja kita ini, kita ingin semua suku mengambil bagian, mengambil peranan, mulai dari penuh pintu gerbang, penerima tamu dari pagi ada penerima tamu. Saya lihat ada 2 pintu yang menerima tamu. Semua orang harus berperan. Juru parkir kita perlu menata karena lokasi kita sempit. Saya lihat sudah mulai banyak yang punya mobil ternyata di sini. Jadi itu pun harus parkir. Yang punya motor pun harus nyaman motornya. Itu pelayanan supaya semua jangan berlomba di mimbar yang kecil ini. Kalau kita semua berlomba di mimbar ini, wow, ini kan hanya satu orang ya. Tapi kalau yang lain bisa, mari kita berlomba-lomba pelayanan yang lain yang tidak kelihatan sekalipun, termasuk menjadi berdoa. Di gereja kita setiap jam 12 siang ada menara doa. Mari kita jam 12 siang di sini menara doa mungkin hampir 20 orang. Semua menangis marah. Jadi mulai besok setiap jam 12 siang gereja kita harus ada menara doa. Berdoa, kalau tidak sempat berdoa di gereja, berdoa di rumah masing-masing jam 12. Atau berdoa di kantor masing-masing. Atau sementara setir. Saya sering berdoa sementara setir begini. Kan tidak harus tutup mata, jangan tutup mata kalau lagi setir. Nanti bahaya. Nanti di pengadilan bilang lagi apa? Kembali yang bilang harus berdoa lagi setir. Yang saya maksud boleh berdoa lagi setir, tapi bukan mata. Silakan, ini ada teman kita lagi berdatangan ciba-ciba yang luar biasa yang peduli mendoakan kita. Haleluya. Jadi setiap jam 12 ada menara doa yang harus kita terus tegakkan. Berdoa untuk jemaat, berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk dunia. Itu sudah kita laksanakan berapa tahun ini pada bulan. Dan kita harus tegakkan karena pelayanan itu harus hidup dari doa. Saya lihat di sini ada wajah-wajah berdoa. Coba bilang kiri kanan, keren-keren kayaknya kenal orang ini. Harus menjadi pendoa, menjadikan semua bangsa oleh Tuhan. Semua bangsa harus terlibat. Saya tidak usah terlalu panjang. Bapak Ibu tidak biasa uraian yang panjang. Nah, semua orang harus terlibat menjadikan semua bangsa milik Tuhan. Sebenarnya 4 pendekatan. Saya singkat saja. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kultur. Apa itu kultur? Bapak Ibu tahu kultur? Suku. Pendekatan suku. Jadi yang orang Toraja yang ada di sini tadi saya jumpai ada orang Toraja. Kita menghormati. Biarlah kita, mari kita bersama-sama dengan orang Toraja akan lebih mudah menginjili orang Toraja. Dengan berkata, Bumilo Indo. Wih, pasti lebih siapa yang datang. Yang orang Batak dia pergi ke rumah orang Batak. Oh sama, oh sini. Ahlu kabarmu. Masa indah Nina. Wih, langsung dia bilang, siapa yang berani tanya kamu udah masak-masak? Kan gitu. Nah, itu pendekatan kultur. Saya melihat begini, kenapa pendekatan kultur ini penting? Saya telah meneliti dari sekian gereja kita di Papua. Contoh, saya orang Batak, mungkin 50% jemaat pada bulan itu orang Batak, sisanya suku lain. Kenapa lebih banyak orang Batak? Karena pendekatan kultur. Ada jemaat kita di Wamena, gembalanya orang Toraja, 90% jemaatnya orang Toraja. Kenapa? Pendekatan kultur. Ada jemaat kita di Nagiri, gembalanya orang Jawa, 50% jemaatnya orang Jawa, sisanya campuran. Kenapa? Karena pendekatan kultur. Ada jemaat hamba Tuhan kita gembala kita di Kero, gembalanya orang Papua, 90% jemaatnya orang Papua. Kenapa? Pendekatan kultur. Tidak bisa dipungkiri pendekatan kultur itu sangat efektif. Karena itu semua kita di sini
harus melakukan penginjilan dengan pendekatan kultur. Yang orang Toraja ramai serang orang Toraja, jangkau jiwa-jiwa. Yang orang Medan serang jiwa-jiwa. Yang orang Manado, yang orang Manado Pak, yang orang Ambon Pak, yang orang Jawa, ada orang Sunda. Silakan kita ramai-ramai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pendekatan kultur dengan bahasa, dengan budaya. Saya ber-KKR dari Toraja di lapangan. Selama ini mereka sedikit ada banyak yang alergi ya gereja karismatik karena terlalu fanatik menolak adat, nggak mau pesta, nggak mau foto, nggak mau malah nggak mau makan di tempat orang meninggal. Saya bilang saya makan, bahkan saya sering ngambil namanya Madero. Saya ikut Madero, apalagi Madero, Madero sukacita lagi. Gereja harus masuk di semua suku, budaya, dan semua lintas. Gereja kita ini harus masuk. Kalau tidak begitu, kapan jiwa-jiwa mau kita menangkan? Kalau kita menutup diri. Amin. Pendekatan yang kedua, pendekatan sosial. Sosial maksudnya di sini yang sebenarnya kita ingin juga punya sekolah, kita ingin punya klinik, kita memberdayakan jemaat yang guru, yang dokter, yang bisa bikin klinik gereja. Tujuannya supaya orang yang susah bisa berobat gratis, minimal berobat murah. Itu namanya pendekatan sosial dan lain-lain. Pendekatan yang ketiga, pendekatan ekonomi keuangan. Orang yang punya uang akan lebih mudah melayani daripada yang tidak punya duit. Jadi semua kita di sini diberkati Tuhan, diberi kita pekerjaan, diberi kita usaha. Tujuannya itu bukan semata-mata kepentingan kita. Di dalamnya ada kepentingan Tuhan untuk supaya kita menjangkau jiwa-jiwa. Gunakan semua potensimu, gunakan semua fasilitasmu, gunakan semua apa yang kita punya untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Karena Tuhan rindu, kerinduan Tuhan sebelum dia naik ke surga hanya supaya semua jiwa-jiwa diselamatkan. Pendekatan yang terakhir, pendekatan seni budaya. Apa yang masuk pendekatan seni budaya ini? Musik. Nah ini kita tidak ada musik, banyak ikut yang sudah tidak apa, speaker di sini banyak sudah. Ya, semoga minggu depan ada satu-satu yang kita tambahkan begitu. Kenapa? Supaya semua boleh melayani, semua boleh main tambol, siapapun. Itu seni budaya. Generasi muda sekarang sudah lebih banyak disentuh oleh Injil lewat seni dan budaya. Kami itu presiden musik harus kita berdua menyembah harus diperbanyak. Generasi muda yang kita dorong lebih banyak maju dalam presiden musik, tentu dengan talenta mereka. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada banyak orang-orang yang bisa melayani, bukan hanya laki-laki, perempuan juga melayani Tuhan. Ya, walaupun doktrin gereja GPI sedikit membatasi ruang gerak wanita melayani, tetapi kita kembali kepada Alkitab, wanita melayani dalam konteksnya. Mari kita buka firman, baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Suara yang kuat. Sabar. Tuhan Yesus pergi berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Bayangkan Yesus dan murid-muridnya. Terus kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi 12 murid itu terus menempel melakukan penginjilan ke desa-desa dan ke kota-kota. Terus dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang
Iya. Ada berapa nama yang disebut? Banyak perempuan, tapi yang disebut ada nama yang khusus. Ada tahu berapa nama? Hah? Yang pertama nama Maria Magdalena. Yang kedua Yohana. Yang ketiga Susana. Ada tak ketiga nama ini di tempat ini hari ini? Ada yang merasa berbahagia kalau ada namanya dari ketiga ini? Nanti kalau lahir anak, bikin aja tiga nama ini. Apalagi kalau betul-betul dia perempuan semua, kasih anak pertama, kasih dia Maria. Anak kedua Yohana. Yang ketiga Susana. Saya sanggup dengan ketiga wanita ini. Mereka melayani Tuhan dengan kita butuh orang-orang seperti ini untuk menopang pelayanan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa, bersama dengan 12 murid. 12 murid ini juga perlu makan, 12 murid ini juga perlu transportasi, 12 murid ini juga perlu ditunjang. Kita rindu di tempat ini ada orang yang bermain untuk berdoa di sini. Mereka nanti yang akan menjadi kelompok. Kita berdoa, jadi belum ada figurnya, belum tahu, dan itu harus kita seleksi. Biarlah mereka hidup dan makan dari berkat-berkat yang kita dapatkan di gereja ini. Dan berkat yang kita dapatkan di gereja ini semua akan kita gunakan untuk menopang pelayanan. Tuhan mencari wanita-wanita. Siapa itu yang disebut tadi Maria? Siapa? Maria Magdalena. Dia adalah orang yang pernah dirasuki 7 roh jahat. Jadi dia sebenarnya dia orang kaya. 7 wanita ini, 3 wanita ini dengan perempuan-perempuan yang lain disebut orang kaya. Tapi Maria ini waktu dia belum mengikut Tuhan, dia belum melayani Tuhan, kekayaannya dia tidak gunakan untuk pekabaran Injil. Disebut dia tidak mau. Lalu Tuhan izinkan masuk roh jahat sampai 7. Jadi kalau roh jahat dulu, dia memang modelnya sampai seperti kesurupan lah dulu. Tapi sekarang ini roh jahat bukan seperti itu lagi. Tahu nggak roh jahat model sekarang? Tahu roh jahat model sekarang? Hancur-hancuran hidupnya, broken home, anaknya tak jelas, narkoba, morfin, ganja, hamil di luar nikah, itu berantakan. Itulah roh jahat zaman sekarang. Gak ada lagi kesurupan. Iblis sudah tahu caranya nggak tepat lagi yang model itu. Dia menjelma dengan cara yang lain sampai 7 kejahatan, 7 kesusahan, 7 penderitaan, cancer itu kanker. Dapat itulah model sekarang. Maria orang kaya ini ketika hanya satu roh jahatnya, kesusahannya, penderitaannya, dia bilang nggak apa-apa, masih ada uang berobat ke dokter, biarkan aja kanker nggak apa-apa, masih ada uang kok. Oh, dia belum mau bertobat, dia belum mau menginjil. Tuhan tak izinkan tambah 2 roh jahat, 2 kesusahan. Dia bilang nggak apa-apa, biasa lah itu. Anak-anak muda sekarang anaknya mulai nggak jelas lah itu, biasa lah itu, nggak apa-apa. Oh, dia belum mau. Tuhan izinkan tambah 3 roh jahat, 3 kesusahan. Apa itu? Mulai P2-nya, tahu P2? Suaminya mulai nakal-nakal, ganggu-ganggu istri orang. Biasa itu. Tambah lagi 1 roh jahat. Jadi lupa. Apa lagi itu? Mulai usahanya terganggu. Usahanya yang satu, usahanya yang lain mulai macet. Nggak apa-apa, mungkin musik karena lagi COVID. Tambah lagi kesusahan yang ke-5, belum mau bertobat sampai 7.
bukan ingat kesusahan, baru bilang habis-habisan. Kayak kanker yang mungkin, tumor yang mungkin sudah stadium akhir, sudah diponis tinggal innalillahi, baru dia bilang, baru dia bertobat, baru dia nyanyikan pujian, Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Baru dia minta ampun setelah puji. Sayangnya kita di sini sangat jangan sampai terjadi. Jangan tunggu terjadi satu roh jahat lagi dua roh jahat. Amin. Bilang dulu kiri kanan, friend. Jangan tunggu roh jahat masuk. Kemudian disebut Yohanes. Siapa Yohanes yang disebut di situ? Wah, istrinya si Kusa. Siapa si Kusa itu? Bendaharanya Herodes, bendahara negara. Di sini kayaknya ada bendahara. Ada kan? Iya. Mau bendahara rumah tangga, mau bendahara perhubungan, tapi benda mulai dari perkara yang kecil. Emangnya bendahara Musa itu, bendaharanya si Musa, bendaharanya raja itu langsung bendahara aja, enggak. Dimulai dulu dari bendahara rumah tangga, bendahara perhubungan, bendahara kantor yang kecil, sampai akhirnya bendahara yang besar. Tuhan bilang engkau dipercaya perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan yang lebih besar. Mari kita semua, kita buat rasa tanggung jawab kita sekecil apapun yang Tuhan percayakan. Bendahara Herodes ini, dia ketika dia menyadari ada sebagai maksud Tuhan, sebagaimana direncanakan Tuhan, dia berkorban menopang pekerjaan Yesus dan pekerjaan 12 murid, dan bersama dengan Susana dan perempuan-perempuan lain. Tahu siapa yang perempuan lain? Tahu siapa yang dimaksud perempuan lain? Coba korek kiri kananmu kalau merasa perempuan di kiri kananmu, sampaikan perempuan lain itu friend sendiri. Coba. Dia sengaja tidak disebut, dia tidak kancing bahwa perempuan-perempuan yang lain itu ada di nawas Nusantara. Engkau akan makin diangkat Tuhan, engkau akan makin dipromosikan Tuhan. Karena itu janji. Saya rindu kita akan akhiri khotbah ini, tapi tangkap esensi firman ini. Engkau punya tujuan hidup, tidak sekadar menumpang lewat. Hidup ini singkat, disebutkan di dalam Yakobus. Hidup ini singkat seperti uang. Bahkan saya menyebut hidup ini singkat seperti es batu. Es batu kan double es. Ya terserahlah, es batu dengan batu es sama. Ketika dia keluar dari kulkas, dari freezer, begitu dia kita angkat, dan tidak begitu kita keluar dari ruang ini, dipakai atau tidak dipakai es batu itu, dia akan mencair habis. Begitu umur kita. Kita gunakan positif atau tidak, hidup kita ini akan segera berakhir. Tanda-tandanya sudah mulai ada. Hidup kita akan berakhir. Tanda-tandanya apa? Sakit kita mulai bermunculan. Asam urat saya kemarin katanya asam urat masih berat. Sekarang udah ringan. Ini juga sinyal mau ke surga. Cepat atau lambat, hidup kita seperti uap akan berakhir. Jadi sebelum berakhir,
mari kita gunakan dengan tujuan hidup kita tidak lain untuk memilih, bukan lagi sekedar cari pecah, cari dolar. Dolar akan datang, rupiah akan datang ketika kita mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.